Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, asma semua, semoga semua sehat. Semua selamat, aman, bahagia, beserta keluarga dan juga senantiasa dalam perlindungan Allah. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin, bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, bersosial, yang tidak bisa hidup secara sendiri, di dalam keluarga saja misalnya, kita senantiasa ada beda-beda pendapat, beda pilihan. Karena itu, kita harus saling menghargai, menghormati, kalau beda pilihan. Di dalam keluarga, masalah makan, minum saja, kadang beda pilihan. Tidak semuanya seragam. Ada yang suka makan dengan telur goreng, ada yang tidak suka, ada yang suka daging ayam kampung, tapi tidak suka daging ayam yang lain. Ada yang tidak suka daging kambing, ada yang suka minum air jeruk, ada yang kurang suka, ada yang suka minum kopi, ada yang kurang suka. Nah, ini kalau diamati di keluarga saja sudah beda-beda pilihan, yang kadang juga beda pendapat. Nah, kita saling menghormati. Ya. Di masyarakat apalagi ya, demikian pula. Lebih banyak orang, lebih banyak pemikiran, setiap kepala beda-beda, isinya beda pendapat, eh, beda keluarga, beda budaya, beda kebiasaan. Ya. Ini kita harus saling menghargai, menghormati. Dalam memilih pemimpin, misalnya memilih ketua RT, ya ada beberapa calon, ya ada yang milih A, ada yang milih B, milih C, ya nanti mana yang suara terbanyak. Apabila sudah jadi, semuanya harus menghormati dari pilihan itu. Misalnya yang jadi B, ya harus semuanya menghormati. Yang tadinya memilih A, yang memilih C, harus menghormati yang ketua RT yang dipilih tadi. Nah, ini sikap hati semacam ini penting. Mulai di sekolah, ada pemilihan ketua OSIS, ada 3 calon. Nah, misalnya begitu. Nah, siapa yang akan jadi? Lalu ada pilihan. Kalau salah satu jadi, yang lain harus legowo, harus menerima. Dan juga bagi yang mendukung yang tidak jadi, ya harus akhirnya harus mendukung yang jadi. Itulah namanya belajar tanpa menyebut kata demokrasi lah. Ya, jadi begitu itulah. Ya, kita harus menghargai, menghormati dari hasil pilihan yang telah terjadi. Meski tidak begitu disukai, ya karena memang hasil pilihannya adalah
misalnya tadi si B yang menang, ya sudah. Gitu. Demikian pula meningkat pada pemilihan kepala desa. Ya, ada pilihan, ada beberapa jago. Ya, lalu kita pilih salah satu. Ya, silakan saja. Bahkan di dalam satu keluarga saja pilihannya kadang beda. Ya, si kakak milih si A, si adik milih si B, bapaknya milih si C, ibunya milih si B, tidak masalah. Ya, jadi yang penting itu adalah sikap kita setelah kita melaksanakannya, kemudian siapa yang jadi, lah kita terima. Termasuk semua orang, ya, baik yang mendukung maupun yang tidak harus menerima. Jangan lalu berlarut-larut. Coba saja kalau di suatu desa lalu berlarut-larut, masih dimasalahkan lagi. Nah, tidak akan tentram desanya. Nah, ini sikap semacam ini harus kita kembangkan, kita hargai di dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kalau mau melakukan kritik setelah jadi? Ya kritik ya dikritik saja yang positif. Yang bisa tabayun, kalau yang mudah terus terang saja datangi rumahnya kalau Pak RT, ya kok cocoknya begini saya berpendapat. Atau di rapat-rapat. Ya. Kalau pendapatnya tidak diterima, juga tidak usah marah-marah. Biasa saja. Karena pendapat kita belum tentu sama dengan pendapat orang lain. Nah, kalau itu masalah-masalah yang pokok ya ditawarkan lagi. Nanti siapa suara yang terbanyak bagaimana. Sekali lagi kalau ada suara yang terbanyak harus memilih kegiatan A misalnya ya sudah kita ikuti saja semuanya. Ya. Begitu saja supaya hati menjadi tentram dan damai dalam kehidupan di masyarakat, di desa, ya di RT, ya, di mana saja, di rumah tangga. Tentu saja merambah ke yang lebih tinggi, ada pemilihan bupati. Ya, ini biasanya ini dekat-dekat sekarang ini kebetulan ada pilihan-pilihan bupati. Ya sudah pilih saja sesuai dengan nuraninya. Kalau memang mau yang lebih bagus ya, kalau mau memilih ya sholat istikharah. Siapa yang harus dipilih? Ya, petunjuknya siapa? Gitu. Kalau Allah memberikan petunjuk melalui mimpi atau melalui yang lain, ya, ya kita nggak tahu petunjuk dari Allah itu datangnya seperti apa yang menjadikan memantapkan hati kita untuk milih pilihannya. Yang tentu kalau dengan cara seperti itu pilihannya bisa jadi yang menang, mungkin oleh Allah juga milih si A misalnya, ya belum tentu si A yang menang juga. Ya, bukan berarti kalau sudah istiaroh yang dipilih itu mesti yang menang. Nah itu juga sikap hati kita, karena eh, Allah akan memberi keselamatan kepada diri kita. Namun bagaimanapun kita juga seandainya yang kita sudah istiaroh, yang eh, kita memilih misalnya si A yang jadi si C, ya sudah kita terima. Itu minallah juga. Jadi akan menjadi tentram hati kita. Lalu tidak lagi ya setelah itu mempermasalahkan dengan lebih jauh lagi. Bahkan sekarang itu ada yang kalau sudah selesai masih ada yang menghujat, membenci dan sebagainya itu tidak diperlukan. Ya, yang penting siapapun yang jadi, mari kita doakan. Ada kepala desa yang sudah jadi, ya doakan saja bisa memimpin desanya dengan lebih baik, dengan damai, selamat, mengantarkan desanya menjadi gemah ripah loh, sinawi, rakyatnya, masyarakatnya, ya, tenang, tentram, aman, nah, seperti itu. Ya. Kita doakan saja. Ya, baik nanti di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, ya, di tingkat nasional, pilihan memilih presiden dan wakil presiden. Nah, beda pilihan, tidak masalah kita kembangkan tadi dari rumah tangga, dari eh, warga kampung, dari desa, dari eh, kabupaten seperti itu. Kalau semuanya bisa bersikap seperti itu kan nyaman-nyaman saja. Ya.
Eh, Saya tidak mikir untuk berpikir wah ini demokrasi gitu. Tidak usah ke situ saja. Coba belajar dari satu sisi itu saja. Lalu siapapun yang jadi, misalnya ada tadi kepala desa jadi, ya sudah kita doakan. Meskipun bukan pilihan kita. Ya. Meskipun kita tadinya tidak memilih, tapi karena masyarakat mengendaki atau suara terbanyaknya pada eh, yang jadi itu, ya kita doakan saja. Jadi kita harus legowo, hati ini legowo, bahwa Allah menetapkan dia yang jadi eh, kepala desa misalnya, ya sudah kita doakan. Demikian pula nanti di kabupaten, tingkat kabupaten, di provinsi, juga di tingkat nasional ada presiden. Ya. Apalagi masalah presiden, kita sebagai rakyat, kita doakan saja agar bisa memimpin dengan bijaksana, ya bisa eh, mengarahkan para menterinya dengan baik dan juga eh, yang lain dari segi eh, eksekutif, dari segi legislatifnya, dari segi yudikatifnya dapat bekerja sama dengan baik semuanya. Ya, jadi kalau kalau di pusat ada partai-partai ya sudah kita bisa kerjasama dengan baik antara partai satu dengan yang lain. Lalu kita doakan bersama-sama, nah agar bisa memimpin negara dengan baik, bisa menjadikan Indonesia ke arah baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu. Ya semoga eh, hal-hal macam itu akan belajar lagi ke kita tidak usah jauh-jauh ke arah nasional, tapi ya, akhirnya sikap itu akan bisa ke arah sana, lalu tidak membenci, lalu tidak menghujat, ya. Tidak lalu menahan diri, habis menahan diri lah. Tidak lalu mengatakan yang begini begitu, malah kita doakan saja, kita berdoa kalau bisa, ya. Memang kalau kita ada kesalahan-kesalahan bagaimana, ya dikritik dengan cara yang benar, dengan prosedur yang benar, disalurkan dengan apa dari dengan cara-cara yang baik yang benar penyalurannya, ya. Daripada apa dengan sendiri ya, pribadi ya, ada perasaan tidak enak di dalam hati, lebih baik doakan saja mereka bisa lebih baik. Eh, Kalau kita sesama Muslim ya semoga Allah mengampuni salah dan dosanya dan bisa memimpin negara dengan lebih baik, dengan bijaksana, menjadikan Indonesia ke arah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian ya, kembali saja ke masalah RT saja, ya mudah-mudahan yang menjadi ketua RT bisa bekerja dengan baik, berkegiatan dengan baik, ya. Ke kelurahan ya, Pak Lurah bisa bekerja dengan baik, bisa menjadikan desanya, masyarakat di desanya menjadi lebih baik, lebih maju, dan mari kita sebagai masyarakat berdoa bersama-sama, semoga dimanapun kita berada menjadikan wilayah yang kita tempati, khususnya desa kita saja, menjadi desa yang aman, menjadi selamat, ya berkah gitu. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau berbeda pandangan dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Ya, saya hanya menyampaikan satu sisi bagaimana kita harus hidup secara damai hati pribadi menjadi tentram. Ya, ya dicek lagi ya, tergantung dari sisi mana kita beda-beda. Kalau apa seorang yang bicara ya dari akademisi atau dari politik atau dari rakyat biasa. Nah, saya sedang menempatkan diri pada rakyat biasa. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf yang besar-besarnya kalau ada salah dan kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.